Jadi Kia itu adalah tiang bendera yang siap mengibarkan bendera, baik itu bendera Pak Gubernur, Pak Sekda, Kepala BKD. Pak Gubernur pengen human capital management yang ada di kita terbaik di Indonesia. Derlah, hidup Persib lah. Kan nama juara Persib. Selebriti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Ajib Podcast. ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Oke. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, nggak boleh bosen. Lagi-lagi sama ditemanin saya Ruli Raslina Novianti dari BKD Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini saya ditemenin seorang jawara. Jawara BKD ya Pak? Jawara namanya. Jawara kita nih pada kesempatan ini. Kehormatan juga luar biasa. Nah, nanti beliau ini akan menemani saya di sesi sekarang saat ini. Masih seputar di pembahasan terkait seputar BKD ya Pak. Nanti ke depan seperti biasa kita akan bahas dengan OPD lain, perangkat daerah lain, isu-isu lain. Tapi so far kita masih akan mengejar hal-hal yang perlu kita share informasi berkaitan dengan kepegawaian dan apa yang diperlukan diketahui oleh ASN Jabar, PNS Jabar juga. Seperti itu. Oke, kita akan kenalan nih dengan seorang jawara kita. Mangga, beliau adalah Pak Teten. Beliau itu Kabid Mutasi dan Promosi atau Kabid MP biasanya kita mengenal seperti itu. Kita akan memberikan the floor untuk beliau untuk berkenalan. Apa itu Pak? Di mana Bapak? Lalu ngapain aja sih Pak kerjaannya? Terus ada apa aja di dalamnya gitu deh. Oke, siap. Mangga. Oke, thank you. Makasih Bu Ruli. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian, saya Teten ya, Teten Ali Mulku Engkun, tapi biasanya karena kepanjangan, biasanya manggilnya Teten Ame gitu ya. Udah nama trademark tersendiri. Trademark sendiri, jadi Teten Ame. Teten konon katanya bapak saya ngambil nama Teten gara-gara bapak saya dulu pecinta Persib. Pantesan. Ya, jadi saya itu dilahirkan untuk mencintai Persib. Bisa di zoom out ini. Lihat tampilannya juga sudah representasi kecintaan beliau akan BKD, Persib dan lain-lainnya. Karena memang konon katanya dulu ada penyerang Persib Bandung namanya Teten. Jadi saya dikasih nama Teten gitu. Cocok ya. Oke, saya sekarang bekerja di BKD di Kabid Mutasi Promosi. Sebelumnya 2019 bulan November saya di Kabid Pengembangan Karir. Pengembangan karir. Bang Rir ya dulu kenalnya. Bang Rir teh image-nya teh kan serem. Oh gitu? Sieun gitu. Jadi sebenarnya sekarang di Kabid Mutasi Promosi sebenarnya kita mengurusin bagian kecil daripada manajemen talenta. Mulai daripada proses akuisisi talenta. Apa sih manajemen talenta itu? Jadi manajemen talent terhadap PNS, calon rencana suksesi PNS ke depan. Ditetapkan bagaimana pengisian jabatan sekarang, bagaimana karir seseorang sekarang. Mulai dari masuk CPNS, PNS yang ada di Bu Hermin tuh di bidang PPIK, kemudian kita ada proses akuisisi, cara rekrutmen. Kalau ibarat pemain Persib mah ditinggali, dilihat dari mana dia akademinya untuk dimasukin menjadi pemain inti di Persib. Gitu. Beda kalau bobotoh mah ya, semua analogi ke Persib. Iya, karena darah saya adalah biru. Luar biasa. Mantap. Jadi manajemen talenta itu manajemen talent yang disiapkan untuk menjadi modal-modal. Kan sekarang perubahan dari human resource management menjadi human capital management. Mantap. Dari asalnya sumber daya. Kalau sumber daya mah dieksplor gitu kan. Nah, kalau kapital modal ya harus kita pupuk dong. Kalau misalnya dipupuknya di mana? Di bidangnya Pak Robi di Bang Tur. Betul. Atau di di BPSDM dalam pengembangan kompetensi yang lainnya. Tepat. Di bidang ini kita akan melihat melalui akuisisi talenta
akuisisi internal melalui penyiapan talenta yang ada di Parobi di bidang talenta baik struktural maupun fungsional. Kami melakukan akuisisi dari luar. Dari luar melihat nih ini pemainnya kurang bagus nih. Atau ini posisinya kurang bagus nih, penyerang atau striker atau gelandang kurang bagus. Maka kita harus mengisi. Oh, ini harus mengakuisisi nih dari akademi sepak bola yang lain, katakanlah dari pemerintah daerah yang lain, atau kita ngambil pemain asing yang setengah jadi, masukin. Jadi akhirnya ngabret lah Jawa Barat. Itu analogi saya. Saya selalu analogikan dengan Persib karena memang darah saya biru. Lagi catat ya berapa kali beliau akan sampaikan darah birunya itu. Keren nih Pak. Jadi ini udah berjalan nih ya Pak ya manajemen talenta ini. Iya, insya Allah alhamdulillah. Sekarang manajemen talenta sekarang kita sudah diakui oleh nasional. Alhamdulillah di sistem merit kita. Kita ranking 1 the first. Sementara alhamdulillah. Jangan lupa ada dikeprok ya. Alhamdulillah kita nomor 1 di Indonesia. Perjuangan semua pihak lah. Dari semua bidang berkolaborasi. Ini kebetulan saya sebagai arrangernya pada waktu itu arrangementnya istilahnya dirijen lah, bukan jerigen. Dirijennya ini ada tukang perkusi, ini ada tukang suling, ini ada tukang apa lagi. Nah saya mah tukang orkestrasi orchestrating. Luar biasa. Seperti itu. Jadi yang punya kemampuan mah orang lain. Kalau saya mah tukang gini-gini aja. Mantul. Gitu. Tapi kan kalau tukang gini-gini nanti sinkron mah ya nanti akan pageduk dan segala rupi. Nah itu yang coba kami bangun. Jadi polanya yang kita bangun juga dalam manajemen talenta seperti itu. Talent Jawa Barat sekarang, alhamdulillah dengan adanya Pak Gubernur sekarang yang luar biasa, beliau itu sangat support terhadap SDM. Pak Sekdanya mantan deputi SDM luar biasa, Pak Kabannya seperti itu. Jadi di kami itu di dalam itu kalau misalnya ini kalau saya balik lagi ke istilah sepak bola, jadi tidak dilatih kamu harus menendang sama kaki kiri, kamu menendang kaki kanan, tidak. Pak Kaban, Pak Sekda itu, nih gue punya output seperti ini nih, nih saya hayang nak ya. Kumacarana, kumadidinya. Jadi kami itu berusaha bagaimana membuat sebuah strategi untuk pengembangan SDM ke depan, termasuk dalam akuisisi talenta, kemudian dalam penempatan SDM-nya kami melakukan berbagai macam yang diramu sehingga yang dihasilkan adalah SDM yang benar-benar berkualitas. Mantul. Jadi kami sekarang sudah menghilangkan tekanan-tekanan yang selama ini biasa kalau misalnya mau jadi pejabat struktural atau fungsional itu harus gantung kanan, gantung kiri. Sekarang mah gawe sing bener. Ada indikatornya jelas. Ada indikator jelas. Kita ada indikator potensial yang terdiri daripada kualifikasi, kompetensi sama potensi dan ada indikator kinerja di Bu Anita. Semua berdasarkan data. Nah, data itu mereka yang ada Parobi Sumbu X ya, di Bu Hermin Sumbu X juga data-data. Di Bu Anita Sumbu Y, saya mah tinggal ngombain kan, tinggal jadi orkestra, gitu apa istilahnya? Orchestrating. Bukan dirijen bukan jerigen. Jerigen, atau minyak tanah tuh. Nah itu yang coba kita bangun. Saya akan orkestrasi ya terhadap itu. Itu yang coba kita bangun. Jadi kinerja tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Robi. Kemudian potensial sudah dijelaskan. Maka kami akan melihat nih talenta nih. Nih siapa saja posisinya yang ada di box 7, 8, 9, maka kami harus siap menjadi rencana suksesi di manajemen talenta. Catat. Nah ini Pak, sebetulnya ya orang-orang pada tahu nggak sih box 1 sampai 9 teh? Nah itu dia. Oke. Sekarang di variabel itu, dari variabel penghitungan itu potensial itu sendiri ada 3 unsur utama. 3 unsur utama. Sumbu X itu di bawah. X itu selalu di bawah. Yang pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi pendidikan itu sebagai background. Jadi ada standar kompetensi jabatan di kualifikasi. Itu diantaranya biasanya SMA, D3, S1, S2, bakal untuk Sekda JPT Madya itu adalah S3 diutamakan. Di sana itu ada rumpun pendidikan. Ada rumpun pendidikan, itu baru kualifikasi. Kualifikasinya itu ditambah lagi ada diklat dan penugasan lain. Diklat yang sesuai katanya. Karena di BKD dia tidak mempunyai dia harus memiliki sertifikat
sertifikat tentang masalah SDM misalnya, kita diklatkan. Kalau belum ada, sudah ada menjadi bagian daripada kualifikasi. Yang kedua kompetensi. Kompetensi itu merupakan hal yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan knowledge, skill, and attitude. Berarti KSA. Knowledge pengetahuan, skill adalah kemampuan untuk melaksanakan, dan attitude adalah sikap perilaku terhadap terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Nah, itulah kompetensi. Dan potensi apa yang dimiliki orang tersebut yang bisa kita explore, yang bisa kita jadikan orang tersebut menjadi star ke depan. Calon rencana suksesi ke depan. Nah, itulah potensi yang ada. Nah, kemudian itu membentuk sumbu X. Nah, kemudian sumbu kinerja yaitu sumbu Y. Sumbu Y itu sendiri terdiri daripada SKP dan perilaku. Itu PP 30 tahun 2019 yang sekarang diterjemahkan menjadi Permenpan 8 tahun 2021 itu adalah itu yang namanya kinerja. Nah, seperti itu. Jadi X sama Y digabung. Jadi melihat titiknya itu ada mulai daripada 1, itu box 1 paling rendah yang di bawah. Ya, semakin tinggi berarti ke kanan. Itu sumbu X-nya. Semakin tinggi kinerja ke atas. Nah, gitu. Ketika mulai 1, kemudian 2 di atas, kemudian 2 di kinerja, 3 di bawah di potensial, 4 di kinerja lagi di atas, 5 di tengah, 6 di potensial yang di sini, 7 di atas pojok kinerja, 8 di kanan, 9 di paling pojok. Yang top itu box 9. Mantap. Itu udah ready use ya. Kemana-mana aja gitu ya. Insya Allah. Kalau dia berarti ketika box 9 secara kinerjanya tinggi, secara potensialnya tinggi. Pastinya. Dan siap gitu. Dan itu yang akan kita kembangkan. Insya Allah ke depan pengembangan human capital management yang ada di kita akan perbaiki terus. Mantap. Selama ini kita tuh tinggal ketika masuk CPNS, Ibu kan pernah ngalamin. Orang jadi naon deui. Kita nggak kebayang. Iya, benar. Ke depan tidak ada lagi. Tidak ada istilah ketika begitu masuk gitu itu tuh, udah masuk. 5-10 tahun lagi gua mau jadi ini loh. Ada milestone tertentu yang ada tahapan-tahapan yang udah jadi PNS, geus naon deui lah, geus belah kieu-kieu gitu. Enggak ada istilah ya, nanti ke depan tuh enggak ada. Nanti semua tantangan karena apa? Kita harus membuat PNS ini berkompetisi. Ya, karena apa? ASN juara itu ya. ASN juara. Karena apa? Indeks kompetisi kita rendah Indonesia. Aduh, masa kalah sama Vietnam. Catat ibu mah bagaimana saudara-saudara. Kita itu bangsa pejuang di awal. Merdekanya tahun 45. Kita nggak beda sama Korea Selatan. Iya, tapi masih ketinggalan ya kita. Baginda, keren ya. Jadi kalau begitu istilahnya mah the right man in the right place at the right time can earn millions katanya. Orang yang jadi katanya apa yang udah dilakukan Pak Teten dan tim itu adalah itu ya, dalam rangka itu, in terms of that gitu, memenuhi bahwa ASN itu nggak hanya sekedar ya sudahlah, yang penting udah jadi, nggak ada tahapan-tahapan tujuan-tujuan arah-arah seperti itu. Tapi terlepas dari itu juga bahwa mencari talent yang keren-keren tadi di tempat yang tepat gitu ya, dengan kualifikasi yang tepat gitu loh, di saat yang tepat juga bisa menghasilkan banyak-banyak hal kebaikan gitu. Intinya mah benar seperti itu. Keren banget. Jadi tapi di tahap awal kita lagi tahap pembangun nih, pasti terjadi storming. Ke depan meskipun saya ngurus pangkat sekarang, ke depan pangkat udah nggak diperhitungkan lagi. Catat. Pangkat nggak diperhitungkan. Highlighted. Pangkat karena ke depan adalah yang berlaku kelas jabatan. Jadi pangkat mengikuti jabatan. Gue sekarang jabatan administrator loh katakan. Nanti pangkatnya menyesuaikan. Kalau kayak gitu, mengirim daftar urut kepangkatan, orang yang misalnya mereka yang kita nunggu loh, kayak nunggu antrian kereta. Kalau misalnya ininya orangnya standar, tapi pangkatnya udah tinggi, ini nggak bisa nyalip-nyalip, kumaha tuh tah. Makanya kita nggak bisa maju karena apa? Kita nggak ada kelas akselerasi. Dan SD SMP aja udah kelas akselerasi ya Bu ya, udah ada ya. Sekarang apa? PNS pun ada kelas akselerasi. Nah ini yang coba kita bangun. Jadi kelas akselerasi ini itu nanti dalam bentuk mereka rencana suksesi di manajemen talenta. 7, 8, 9 kita siapkan menjadi rencana suksesi
talent yang siap untuk bersaing baik di tingkat institusi maupun nasional. Internasional juga dong. Siap internasional. Oke, siap. Penting hidup Persib lah. Pokoknya mah juara Persib. Setuju lah, potong mah. Oke, keren nih Pak. Jadi tadi di highlight itu adalah yang kita kedepankan adalah itu, gitu kan, dengan sistem, dengan dukungan dari atas Pak Gubernur ya udah support seperti itu, Pak Sekdanya luar biasa gitu ya. Okay. Dan kita di sini sebagai ya istilahnya mah kan rodanya penggeraknya gitu ya. Betul. Just go on with that gitu ya udah gitu. Jadi Kia itu adalah tiang bendera yang siap mengibarkan bendera yang ada, baik itu bendera Pak Gubernur, Pak Sekda maupun Pak Kepala BKD. Jadi kita harus kuat dulu tiang bendera. Pak Gubernur pengen human capital management yang ada di kita terbaik di Indonesia. Der lah. Kemarin udah terbukti Pak. Iya, insya Allah. Oh iya, ini tuh luar biasa nih. Pak BKD itu hampir tiap minggu itu selalu kedatangan tamu. Iya. Iya kan Pak? Selebritis biasa. Ya. Terakhir dari Kemenlu ya Pak? Iya, alhamdulillah kemarin Kemenlu juga kemarin sempat nanya-nanya, beberapa kementerian juga sempat nanya gimana sih kiat-kiatnya, berapa duitnya. Saya bilang duitnya, ini mah nggak ada APBD-nya duitnya. Saya juga bingung ketika berapa habis biayanya, nggak tahu. Saya bilang karena semua nggak pakai konsultannya ya konsultan dangdut kayak kita gitu kan. Yang penting orkestrasi namanya. Ini punya kemampuan, kita explore lah. Dia. Nah itu dia Pak, catat. Jadi kita tuh harus mulai menghilangkan stigma stereotip PNS itu ketinggalan wanya. Gak ada istilah, gak ada sekarang ya. Insya Allah ya Pak ya. Kita semua bersaing dan kita tidak terkaku lagi strukturalisasi. Boleh lihat nanti ruangan saya. Promosi. Ruangan saya tidak ada sekat lagi. Staf pelaksana dengan struktural sama. Kita teamwork. Yang ada apa? Posisi. Satu jadi striker, satu jadi gelandang, satu jadi kiper. Yang penting mah Persiba. Oke, Pak Teten luar biasa nih, aura semangatnya tuh udah puasa nggak Pak? Puasa. Tapi auranya aura kemana-mana gitu, luar biasa. Kalau saya itu gatel Bu, kalau gitu. Misalnya nggak keluar sesuatu tuh kayaknya ngantuk Bu. Iya, masalahnya betul. Penyakit saya itu kalau misalnya orang nggak bekerja saya isengin gitu, jadi atul gitu. Luar biasa Pak. Izin terakhir nih, apa sih ada pesan yang ingin urgently harus disampaikan nih ke teman-teman ASN di Provinsi Jawa Barat nih terkait dengan bidang yang Bapak garap? Oke. Tunjukkan sekarang kemampuan teman-teman sekarang PNS melalui kompetensi, kualifikasi maupun kinerjanya, terutama kinerjanya. Tunjukin sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kinerja teman-teman sekalian. Jangan sampai sekarang udahlah lupakan masa-masa lalu, masa-masa Hindia Belanda segala macam, zaman-zaman Fir'aun beger gitu. Lupakan saja. Orang menggawe, bener gawe, tunjukkan inovasi-inovasi, breakthrough, terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, jadilah PNS yang inovatif, inspiratif terhadap semua. Karena bagaimanapun juga saatnya Jawa Barat berubah. Saatnya Jawa Barat berubah. Mumpung gubernurnya benar gitu. Benar. Sekarang nggak jujur kalau misalnya udah bermain-main politik lagi, udah cilaka deh. Ini saatnya ya? Ini momen yang tepat. Gubernur benar, Sekda benar, Kepala BKD-nya benar. Tidak ada masalah apa-apa lah gitu. Kita udah lagi udah enak-enaknya lagi, enak-enaknya lah. Iya. Udah sih sekarang saatnya, dan tunjukkan SDM Jawa Barat, sumber daya aparatur Jawa Barat bisa bersaing di tingkat nasional. Amin. Internasional juga Pak. Internasional. Keplok dulu. Luar biasa. Makasih ya Pak. Ya, luar biasa nih dari ini. Padahal kita lagi puasa. Ini semangatnya luar biasa. Semangat juangnya. Insya Allah informasinya bermanfaat untuk teman-teman rekan-rekan ASN atau PNS di Pemprov Jabar ini. Tapi sayang waktunya habis Pak. Ya udah tenang. Mudah-mudahan kita sambung lagi ya Pak. Siap. Luar biasa, banyak banget input insight yang keren-keren nih dari Bapak. Oke. Pada akhirnya kita harus berpisah dulu nih dengan beliau. Nanti kita akan sambung lagi. Ada tema topik lain mungkin yang akan kita bahas dengan beliau. Topiknya bikin kopi. Oh boleh. Kopinya V60 gitu. Bisa lah. Baiklah, jangan lupa ya subscribe terus YouTube channelnya BKD Pemprov Jabar. Follow juga Instagramnya, infonya pasti bergulir di seputar itu. Dan jangan lupa ajib-ajib selalu. ASN Jabar ikut bicara. Ajib-ajib. Top lah, juara.